Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer untuk kita semuanya, para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali dengan ternak kita yang kita cintai, yang kita rawat selalu. Karena ya hari-hari kita seperti ini, habis di waktu untuk bersama dengan si dia. Karena ya ATM kita ada di sini, semuanya ada di sini. Jadi kita memang harus betul-betul perawatan. Bukan kita saja yang dirawat, tetapi ya tetap keluarga juga ya diurus, dirawat ya, apalagi ternak kita. Jadi di sini sembari kita pemberian pakan, juga sembari kita kontrol ada enggak kira-kira yang mungkin perlu dibenahi, mungkin perlu kita awasi, mungkin perlu kita perhatikan di sini. Nah, di kesempatan kali ini guys, coba kita membahas dari mana ya? Ini panjang sekali. Mofit Sulistiawan, ini dari mana ya? Lampung kalau nggak salah ya. Ini dari Lampung kalau nggak salah. Lumajang, Jawa Timur hadir Pak Edi, salam ceketer. Oke. Abang jual telur ke pasar apa ke agen? Kalau saya jual telur itu ya ke kawan-kawan seperti ini. Siapa yang membutuhkan kita kirim, siapa yang perlu kita kirim. Kita di sini, saya kalau untuk telur ini telur tetas semuanya, fertil semuanya gitu. Jadi penjualan kalau di Jambi rata-rata ya ke pedagangnya langsung, bukan ke pengepul. Dia ke pedagang, ada juga yang ke konsumen langsung. Ada juga dari komunitas yang ngumpulin, itu ada juga. Dari Bekasi, Muhammad Saril, Bekasi hadir Pak Edi, terima kasih sudah hadir. Jember hadir, nah monggo Pak Jember. Budi Setiawan, salam ceketer dari Serumpun, Sebalai, Sepintu, Sedulang, Bangka. Oh, dari Bangka. Salam ceketer dari Serumpun, Sebalai, Sepintu, Sedulang, Bangka. Itu bahasa Melayu kawan. Jadi kita masih serumpun kalau untuk bangsa Melayu itu dengan Jambi. Kalau di Jambi, di Provinsi Jambi khususnya itu di Sepucuk Jambi 9 Lurah. Kalau untuk di kota, di Tanah Pilih Pusako Betuah. Nah, itu sebutannya mantep-mantep guys. Kembali kita ke pokok permasalahan. Mofit Sulistiawan 4183, ini akunnya. Mohon info Pak Edi, tadi saya menemukan puyuh saya ada yang terlihat lesu. Setelah saya ambil dan dipegang, temboloknya terasa besar, tidak normal dan lembek seperti berisi cairan. Tidak seperti tembolok puyuh yang lainnya. Setelah itu saya coba tekan dan keluar isinya lewat mulut. Kira-kira penyebabnya apa dan pengobatannya bagaimana Pak? Nah ini dia nih. Saya sendiri juga ya bingung ini kalau masalah tembolok. Saya pernah ada juga sih penyebabnya seperti itu. Kalau untuk penyebab ini masih kuat dugaan dari saya pribadi ya. Temboloknya besar. Kenapa kok temboloknya besar? Makanan tersisa di situ, kemudian air minum tersisa di situ, karena di situ tidak bisa ada mungkin rusaknya saluran pencernaan dia, sehingga dia berhenti di tembolok. Nah, biasanya yang timbul itu
Tapi ini masih dugaan saya ya. Saya juga masih kebingungan juga kalau soal tembolok. Pernah juga saya bongkar, saya saya tunggitkan seperti itu, dia keluar lewat mulut. Bau. Ya, dia keluar lewat mulut. Berkemungkinan memang dia ada radang di tembolok sehingga dia tidak bisa untuk menyebar ke tubuh yang lain-lainnya, ke usus yang lain-lainnya. Penyebabnya berkemungkinan, kalau ini memang sulit ditebak kawan, saya juga bukan dokter ya, saya juga bukan dokter hewan, bukan bidangnya ke situ. Penyebabnya itu biasanya di antara populasi ini, sebanyak ini di dalam 25. Bisa jadi di waktu kita pemberian pakan, dia nggak dapat jatah pakan. Karena mungkin banyaknya di situ. Begitu dia mungkin seharian nggak dapat jatah pakan, nggak dapat jatah minum, mungkin minum kehabisan atau seperti apa. Terus begitu dia ada kesempatan makan, dia makannya kuat. Terus gitu, sehingga terkejut di situ. Nah, terus kemudian minumnya pun langsung banyak. Jadi tertumpuklah di situ, terjadi infeksi di situ di tembolok, sehingga tidak bisa masuk ke dalam perut, tidak bisa dicerna. Akhirnya dia numpuk di situ. Nah, puyuh ini nggak perhitungan ke situ, dia tetap makan. Tapi lama-lama nanti dia sesudah dari kejadian makan temboloknya besar itu, dia akan mundur. Dia akan lesu, dia akan diam, terus bulu-bulunya itu kayak seperti terbalik, kayak kedinginan gitu, dia lesu gitu. Nah, itulah penyebabnya itu dari situ. Penyebabnya dari situ. Terus dia akan lesu, dia nggak mau makan, akhirnya dia mati. Nah, itu penyebabnya dari situ kalau menurut perkiraan saya. Kalau masalah tembolok ini memang sulit kita untuk memprediksi ini penyakitnya timbulnya dari mana. Terus nah, sekarang timbul pertanyaan lagi, solusi untuk mengatasi dan obatnya seperti apa. Nah, ini dia nih yang saya bingung. Kemarin juga saya mencoba menggunakan obat-obatan ya, pernah saya coba seperti itu, tetapi alhasil nggak ada hasilnya gitu loh. Ataukah memang cara saya mengobatinya itu memang ya boleh dikatakan saya juga sudah membaca prosedur aturan pakai sih, cuman kok nggak nggak efektif ya, nggak efektif. Nah, kalau menurut saya ya sudah, kalau memang ada tembolok yang kejadian yang seperti itu, cepat pisahkan saja. Cepat pisahkan saja, agar supaya yang lain itu tidak terganggu di situ. Kalau menurut saya secepatnya kita pisahkan. Biasanya juga itu sampai sekarang sulit kita menemukan obat untuk mengatasi tembolok itu. Sulit kita. Kemarin juga saya pisahkan seperti itu. Terus malah larinya ke perut. Perutnya malah besar. Itu bisa juga seperti itu. Itu kadang temboloknya keras. Pernah itu waktu tembolok keras itu saya buka. Saya sembelih. Terus kemudian saya buka. Ternyata memang ada beberapa makanan itu membeku di situ. Kayak sejenis kapur keras di usus temboloknya itu. Nah, jadi dari situ pencernaan dia itu sudah rusak gitu, sudah rusak. Jadi sulit kita kalau untuk mau mengobati yang tembolok ini, pengobatan tembolok ini memang agak sulit kawan. Jadi pernah juga saya coba, saya tetesi dengan menggunakan minyak sayur, itu pernah juga. Alhasil ya nggak ada juga gitu loh. Pikir saya apakah nanti bisa licin terus dia bisa keluar gitu kan ya. Namanya akal-akalan, kita juga nggak tahu ilmunya di situ, ilmu kedokteran hewan kita nggak tahu juga. Pernah saya kasih, saya tetesi minyak sayur agar supaya nanti secara pemikiran saya licin terus dia mau keluar, itu pernah juga. Tapi alhasil sulit kawan, sulit. Ya kalau untuk pencegahannya ya kita mungkin pemberian pakan secara teratur, ya secara teratur. Karena
kemampuan puyuh di dalam ini kan misalkan isi 25. Itu kalau kita pemberian pakan secara teratur, mungkin kalau jam 7 ya jam 7 terus. Terus kemudian jam 8 terus. Artinya di situ mungkin nantinya puyuh ini tidak terkejut. Karena kan kondisi 25 puyuh ini kan kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu. Apakah sudah ada yang kenyang ataukah lapar, itu kita nggak tahu. Karena ya sulit kita mau ngawasi 25 ekor di dalam kandang. Tetapi kan di situ kemungkinan timbulnya itu tadi karena pemberian pakan kurang stabil, kurang tepat waktu, kurang ya meleset-meleset sedikit sih nggak masalah sih. Cuman kan kondisi di dalam puyuh kan kita kan nggak tahu ya, isi sebanyak ini kan kita nggak tahu. Mungkin ada yang waktu dia itu masih ini nggak terambil dengan air minum, mungkin pernah telat, terus kemudian pakan mungkin dia nggak dapat, terus kemudian di waktu dia dapat dia genjot sebanyak-banyaknya, akhirnya tertampung, nggak bisa tertelan ya, over kapasitas gitu. Ya mungkin penyebabnya dari situ juga. Pemberian pakan kurang teratur itu bisa juga dari situ penyebab-penyebabnya. Tetapi kalau untuk solusi mengatasinya, saya mencoba berbagai penelitian saya, berbagai cara nampaknya belum efektif kalau masalah tembolok ya. Yang jelas terus diapkir, kemudian ya sudah kita goreng gitu. Jadi kalau rekan-rekan mungkin ada sedikit pengalaman masalah mengatasi tembolok, ya silahkan saja, komentar saja, nanti kita sama-sama belajar dari situ, sama-sama kita berbagi ilmu, sama-sama kita agar supaya gimana ya, agar supaya kita juga tahu masalah puyuh mengatasi tembolok itu seperti apa, kita tahu di situ. Jadi kalau untuk urusan tembolok memang agak sulit kawan ya. Kalau untuk tembolok yang di sini ini memang agak sulit kawan. Saya sudah mencoba berbagai praktek juga, sulit untuk sembuh itu sulit gitu. Ya satu-satunya jalan, kita juga nggak mau pusing karena yang lain sisanya masih banyak, ya sudah kita selesaikan akhir saja gitu loh. Tapi kan nggak banyak itu, jarang sekali itu ketemu yang seperti. Ada pun ya nggak begitu banyak lah gitu. Ya mudah-mudahan ini sedikit berbagi pencerahan. Jadi siapa yang bisa, yang pernah mungkin mengatasi tembolok sampai sukses, sampai sehat kembali ya, kita berbagi saja di sini. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekanku semuanya. Salam ceketer untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Ya di seluruh Nusantara kurang lebih ya sudah begitu banyak sekali ya. Jadi dalam hal ini kita sama-sama belajar, tidak ada tuan guru, tidak ada yang menggurui di sini. Kita sama-sama belajar. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi untuk para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Tetap jaya, tetap sukses, tetap lancar selalu pokoknya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan-kawanku.